Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Latif. Perjumpaan yang terakhir kita tuntung membaca sunanul wudu, hal-hal yang disunahkan ketika berwudu. Hari ini masuk faslun fi nawaqidil wudu, fasal tentang nawaqid, hal-hal yang membatalkan al-wudu, yaitu wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ini salah satu bab atau fasal yang penting benar diketahui oleh seorang muslim muslimah. Kalau inya kada mengerti hal ini, bisa jadi sembahyangnya kada sah. Ketika sudah berwudu misal, lalu tegawi salah satu dari yang empat ini, batal wudunya, inya kada mengerti, tatap inya sembahyang, lalu sembahyangnya kada sah. Dan keterlaluan bujur, ada seorang muslim kada mengerti hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kita nih ditakoni Pancasila ada berapa, kada ingat pian, itu di hari kiamat kada apa, kada berdosa, kada berpengaruh ganal untuk urusan akhirat pian. Tapi kalau bab wudu ini berkaitan dengan ibadah sholat, berkaitan dengan sembahyang Jumat, berkaitan dengan membaca Quran, berkaitan dengan banyak-banyak hal yang disunahkan sebelum guring ini dan itu. Kada mengerti ini, rugi di akhirat. Wa yanqudul wudu'a arba'atu asya. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Ingat, cuma 4. Mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, 4 ini jangan membatalkan. Itu artinya jelas di luar pada yang 4 kada membatalkan wudu. Gitu. Al-awwalu, yang pertama dari yang 4, al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli wad-duburi illal maniyah. Hal yang membatalkan wudu yang pertama, al-khariju, sesuatu nang keluar, sesuatu yang keluar. Nah, pian tambahi itu tulisan mencakup benda padat, benda cair, dan begitu pula gas. Al-khariju, sesuatu. Kata sesuatu itu
umum. Mencakup di dalamnya, ingatakan, benda padat, benda cair, lawan gas. Benda padat contohnya kayu, batu, misal. Mencakup di situ kotoran. Kotoran padat kada? Tahi itu padat kada? Hah? Ya bisa dikatakan padat. Kada masuk cair kada jua, gas pun kada jua. Padat kada? Ada langsung menjawab lah. Al-kharij sesuatu nang keluar, mencakup benda padat, benda cair, dan gas. Min ahadis sabila ini, yang mana keluarnya tersebut melewati salah satu dari dua lubang, salah satu dari dua jalan atau dua lubang. Apa aja dua lubangnya? Yaitu al-qubuli wa duburi, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, kita tuntungakan nang sebuting nih dulu. Yang membatalkan wudu pertama, sesuatu nang keluar entah dari lubang depan yaitu kubul atau dari lubang belakang yaitu dubur. Entah itu benda padat, benda cair ataupun gas, membatalkan. Illal mani, kecuali air mani. Nah, mani itu kada membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi junub. Ini pahami dulu. Karena fikih itu mengerti ibarah, mengerti teksnya. Ada hasr, pembatasan. Apa pembatasannya? Yang pertama, al-kharij, kata-katanya, keluarnya sesuatu. Keluarnya sesuatu. Artinya lawan kata dari keluar apa? Masuk. Ketika pian baudu, ada masuk benda di salah satu dua lubang. Tapi kada tergambarkan bang masuk benda itu kayak apa ya? Sudah tuntung baudu, masuk benda dari dubur misal. Pulpen misalnya. Kalau masuk, kada batal. Tapi ditarik pulang, tak keluar, hanyar batal. Makanya dicontohkan dalam fikih, ketika orang sudah baudu, lalu keluar cacing, mulai duburnya, bejanguk cacing tadi, hai ya cacing. Berbuat basahnya, batal kada? Batal kada wudunya? Batal, walau berbuat basah, karena ada khuruj, keluar sudah. Tapi kalau sudah tak keluar, tarik ya langsung. Kemudian ada kata al-qubul wa dubur. Harus melewati salah satu dua lubang. Lubang kemaluan depan, lubang kemaluan belakang. Lakian binian. Lakian ada kemaluan depan, lubangnya. Tapi kadang-kadang binian jelas, kada usah dibahas. Dua lubang ini aja, kubul dan dubur. Itu artinya keluar hingus mulai hidung, meskipun hidung itu pun lubang, kada membatalkan. Begitu pula keluar darah rastung mulai hidung, batal kada? Batal kada wudu? Nah, ragu-ragu. Batal kada? Kada. Kenapa? Lubangnya bukan nang di bawah, salah satu dua lubang. Cungik keluar mulai telinga, batal kada? Lilihan sini hijau, astagfirullah, batal kada wudunya? Kenapa kada? Karena tadi salah satu dua lubang haja. Menangis, batal kada wudu? Keluar banyu mata mulai sini, batal kada wudu? Kenapa kada? Karena bukan salah satu dua lubang kubul dan dubur.
Nah, jangan ada lagi kekanakan batal wudu menangis, batal wudu menangis. Belajar di mana? Mulai halus dah disesatkan kekanakan. Itu sesat tuh menangis dibedahkan batal wudu, dari mana ilmunya? Al kharij min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu benda entah cair, entah padat, entah itu gas di salah satu dua lubang yaitu kubul dan dubur. Artinya lubang manapun, telinga, hidung, mata, muntuk, muak misal, muntah, batal kada wudu muntah? Kada. Meskipun muntah itu yang keluar dari isi lambung, kada batal aja ulama. Kenapa? Karena yang jadi syarat batal salah satu yang keluar dari dua lubang, dubur dan kubur. Keluar angin dari kemaluan depan, batal kada? Ada lah tergambarkan keluar angin lakian dari kemaluan depan, bekantut mulai muka. Seandainya terjadi, batal kada? Batal. Kenapa? Angin termasuk al-kharij, sesuatu yang umum tadi. Kenapa batal lagi? Karena keluarnya mulai dari kubul kemaluan depan. Nah itu, pahami ini. Jadi jangan ada lagi hal-hal yang hoax atau hoak ya orang tuh. Menangis dibadahkan batal. Rastung tahu ya, rastung lo, mimisan bahasa Indonesia keluar darah, batal. Cungik keluar, main bola ibarat karena bola pak cungik langsung. Kada batal. Karena keluarnya bukan dari lubang kubul atau dubur. Illal mani, kecuali mani. Nah kalau mani kada membatalkan wudu, tapi wajib mandi junub. Podo ae. Mandi juga ujung-ujungnya. Kalau pang setelah wudu keluar mani, oh berarti aku kadosa lagi wuduan, langsung sembahyang. Tatap harus mandi. Nah gitu. Paham setelah? Nah fikih itu kayak itu, pahami ibarah, pahami susunan kalimat, karena ada hasar pembatasan di situ. Intinya di luar pada itu berarti kada batal, simple. Nah ada pembahasan yang lebih rinci, bagaimana seandainya duburnya itu tertutup, cacat, kada berlubang, lalu diolahkan dubur, nang kada asli, diolahkan misal di bawah lambung. Nah itu pembahasan lain. Itu karena ada yang membatalkan. Itu apabila yang asli munsad, tertutup, khalqian, bawaan. Itu pembahasan di kitab yang lebih tebal. Tapi intinya itu ketika menjadi alternatif dubur yang tertutup. Yang kada ada kalau yang tertutup di sini. Mandira bitakan. Itu satu yang membatalkan wudu. Paham setelah? Artinya kenapa kantut membatalkan wudu? Kan umum tuh, kantut batal wudu. Masuk nang ini, keluarnya sesuatu dari salah satu dua lo bekami, batal kada wudu. Batal, kenapa? Keluarnya benda cair dari lubang behira, batal kada wudu. Batal, kenapa? Keluarnya benda dari lubang belakang. Nah, mencakup berataan hal-hal nang aktivitas kubur dubur tuh kena berataan. Nang keluar, nang masuk keluar lagi batal. Kalau berkaitan dua lubang ini, kubur dan dubur. Benda cairnya, benda padatnya, benda gasnya sama. Yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal, hilangnya kesadaran gitu. Hilangnya akal, hilangnya kesadaran bisa. Jadi akal atau garis miring kesadaran. Binaumin, baik hanya karena tertidur, au ghairihi, atau selain tertidur. Hilangnya kesadaran baik karena teguring ataupun sebab lain selain teguring, apapun yang menghilangkan kesadaran membatalkan wudu. Setelah berwudu pian lalu teguring, sawat hilang. Paham mengerti? Pian hilang tuh, artinya hilang sadar dah. Bangun, batal wudu, bahasa berwudu.
Atau selain teguring apa nang hilangnya akal? Mabuk. Setelah berwuduinya menyedut lempok. Tahu lah lempok kan? Bahari itu ada nang melem. Lalu hilang kesadaran. Ngaranku Ujang gini. Padahal ngarannya Anto misal. Hilang kesadaran. Kalau hilang kesadaran sampai siup apalagi batal. Apalagi hilang kesadaran, kasurupan. Setelah tuntung baudu, bebaya berjalan langsung. Aku mulai saranjana. Hilang lalu, kadang diulah-ulah, hilang kesadaran aslinya. Lalu siuman pulang, bahasa baudu, batal. Ngerti setelah? Itulah kenapa jadi guring itu batal, hilang kesadaran. Pingsan, guring, mabuk, kesurupan, dan apapun yang menghilangkan kesadaran itu membatalkan wudu. Nang bujur mabuk lah, bukan nang mabuk nang bebayanya tapi masih ingat gitu. Apalagi mabuk kata-kata aja, aku mabuk cinta kepadamu. Itu ada mabuk. Istilah nang lain mabuk ini tuh. Ini mabuk nang sampai hilang kesadaran. Itu yang membatalkan. Jangan mula kata-kata nang aneh-aneh aja. Menggoda binian. Aku nih batal nggak wudunya aja. Memang kenapa? Aku mabuk cinta padamu. Lapau di muat. Nyaman mula kata-kata. Jangan dijadikan gegayaan pikir. Mabuk yang membatalkan kalau hilang kesadaran. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali, nah ini pengecualian. Hilang kesadaran tapi kada batal. Apa? Guring dengan posisi nang kokoh di atas permukaan tempat duduknya. Guring tak duduk. Guring tak duduk tapi kokoh. Bagian pantatnya itu sisi kanan dan kiri menempel kuat di lantai. Dari awal guring kayak itu sampai terbangun pulang posisinya kada ubah. Kenapa jadi kayak itu kada batal? Karena dalilnya sahabat-sahabat. Ketika sahabat Nabi beruduan, mahadang menunggu waktu adzan, mereka duduk, ada nang teguring gini. Masuk waktu adzan, sholat kada disuruh Nabi berudu basah. Langsung sembahyang. Sehingga jar ulama ini mustatsna, pengecualian bahwa wudunya kada batal. Kalau guringnya mumakkinin maq'adatahu minal ard, kokoh menempel di atas permukaan lantai. Artinya kayak ini, bagian pantat kiri dan kanannya itu menempel kokoh. Guring besila anggap. Besila kayak itunya teguring. Dari awal teguring sampai terbangun kada rubah. Lain hanya awalnya kayak ini guring, bangun di sana. Batal itu. Artinya suatu angkat bagian pantat itu. Atau guring kayak ini, bangun tadi harap. Batal, berubah posisinya. Guring kayak ini, kokoh bagian kiri kanan, an la yakuna hunaka tajafin jar ulama. Hendaknya antara bagian pantat kiri kanan yang menempel ke lantai, tajafin, itu kada ada lagi celah untuk keluar angin. Nah itu perumpamaannya. Dari awal guring gitu, bangun gitu, itu kada batal. Paham itulah. Padahal itu hilang kesadaran, tapi ini pengecualian. Kalau guringnya posisinya kayak itu tadi. Jarang-jarang bang, bubuhan kita. Ini biasanya kejadian di pesantren. Pesantren bangun tahajud tengah malam, sembahyang sekian rakaat, madang adzan subuh dudukan. Ana aja buan santri. Kalau nang bugu yang ini jangan ada berpengaruh bagian pantat kada tangkat kada batal. Tapi nang kalau begini, sekali terbangun di kamar mandi, sekira kada dibanguni bubuhan penjaga pesantren, batal itu. Nah ini yang kedua, hilangnya kesadaran baik karena guring atau selain guring, mabuk, kesurupan, pingsan dan yang lain.
kecuali guring dalam keadaan duduk yang tempat duduknya kokoh menempel di bagian pantat kiri dan kanannya. Yang ketiga yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini. Bertemunya dua kulit antar lelaki dan perempuan yang sudah dewasa dan tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Bertemunya dua kulit. Nah, ini pun ingatakan fikih. Iltiqa, bertemunya basyaratai, dua kulit, ar-rajuli, laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, al-kabira ini nang sudah balik. Keduanya harus sudah balik, besar. Al-ajnabiyya ini dan kadada hubungan mahram antar keduanya. Ingat, bertemunya apa tadi? Dua apa itu definisi kulit? Bagian elastis di tubuh manusia yang itu tuh bagian luarnya. Paham aja pian mengerti kulit. Telinga termasuk ada kulit, muha, tangan, telapak tangan, paha, batis, telapak batis itu kulit. Lain hanya kalau rambut. Nah, rambut itu bukan bagian kulit. Misal pian setelah berwudu, pian datangi binian, begatukan rambut aja pian. Malah lain bang. Batal, kada batal. Karena rambut bukan bagian kulit. Sengaja atau tidak sengaja batal dalam mazhab kita Syafi'i. Nyatakan itu. Yang menyentuh dan disentuh sama-sama batal. Sengaja kada disengaja sama-sama membatalkan. Catatannya kulit. Gigi bang masuk kulit kada? Gigi kada masuk kulit. Ada orang berwudu berjapaian gigi. Batal kada? Kada batal, tapi malalai. Kuku. Ini pembahasan kepanjangan bang. Intinya berjumpanya dua kulit. Biasanya kulit yang tegatuk binian apa? Nih, telapak tangan, bahu, kadang. Kalau paha kita tertutup, bisa lawar apa segala. Nah. Dan dengan catatan tadi, al-kabira ini sudah dewasa keduanya. Besar sudah keduanya. Artinya, kalau bebiniannya masih kekanakan 5 tahun, tapi memang bukan mahram. Yang seandainya inya tuha umur 25, boleh kita kawini, kada haram. Walaupun itu boleh, mohon maaf, ketika inya 5 tahun, belum balik si binian tadi, masih balita, pian japai ketika pian bodo, kada batal. Kenapa kada batal? Karena inya masih halus. Begitu pula binian yang sudah bodo, menjapai kekanakan yang masih halus. Lakian yang dijapai. Anak orang misal, kada batal. Pertanyaan yang pasti banyak bertakun, bini sendiri bang? Bejapaian lawan bini seorang, kulit antar kulit, setelah berwudu batal kada? Batal mazhab kita Syafi'i. Batal. Karena mau bagaimanapun istri kita walaupun setelah dinikahi inya kadada hubungan mahram lawan kita. Arabi yang keempat yang membatalkan wudu, masukubulil adami aw halqati duburihi bi batnir raha aw butunil asabi. Memegang kemaluan depan manusia, memegang kemaluan depan manusia, tambahi catatan, tulis baik milik sendiri atau milik orang lain. Nah, itu supaya lebih paham ya. Memegang kemaluan depan manusia, baik milik sendiri atau milik orang lain,
Au halqati duburihi, atau memegang lingkaran duburnya manusia, baik milik sendiri atau milik orang lain pulang. Memegang lingkaran duburnya manusia, baik milik sendiri atau milik orang lain, bibatni roha, dengan bagian telapak tangan dalam putihnya, dengan bagian telapak tangan dalam yaitu putihnya. Au butunil asabi, atau bagian jari jemari dalam yang di atas daripada telapak tangan. Ini bagian jari jemari dalam ngarannya. Putihnya jari. Di sini kan hirang. Ulun hirang pang tahu pian. Ini kan tak putih nih, nanti hirang. Memegang kemaluan manusia bagian depan milik sendiri atau milik orang lain, atau memegang lingkaran dubur manusia milik sendiri atau milik orang lain dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, mencakup jari-jari bagian dalam nih. Ini membatalkan wudu yang keempat. Memegang kemaluan sendiri setelah berwudu, pian menjapai. Menjapainya dengan bagian sini. Lain nang kayak ini menjapainya lah nah. Menjapainya kayak ini, gatal misal lakian kan menggaruk ini. Bagian sini dipakainya, ada batal. Ada batal lah. Harus bagian telapak tangan dalam. Ampun sendiri atau ampun orang. Kada ada gawian menjapai pun orang. Setelah berwudu menjapai pun kawan. Tampar kah? Batal kalau menggunakan bagian telapak tangan dalam. Atau kada dubur, kada kubul tapi dubur. Lingkaran duburnya tuh. Setelah berwudu dijapainya ampun seorang. Memastikan ada yang kada terbasuh kada ya. Batal kalau menggunakan bagian telapak tangan dalam, mencakup bagian dalam jarinya nih. Atau menjapai pun orang. Maginnya batal plus tampiling orang. Nah itu lihat kalimatnya. Masuk qubulil adami, menjapai kemaluan depan adami manusia. Itu artinya menjapai kemaluan sapi batal kada? Batal kada? Kenapa kada? Karena dibatasi manusia. Harus manusia yang dijapai kemaluannya. Atau menjapai kemaluan kucing. Batal kada? Pakai telapak tangan dalam jemaah di glimingnya. Kemaluan kucing. Cakarnya aja tahu. Kada kenapa? Karena bukan manusia. Pertanyaan nih, terakhir nih, kita isya dah. Ada seseorang berwudu, kemudian inya bekami, tapi nya menjapai kemaluannya, nah kayak ini. Batal kada wudunya? Batal kada? Inya kada pakai gini. Batal kada? Kenapa batal? Bakamihnya yang membatalkan. Nah kalau itu jebak pian. Nya ada nang terjebak, kada jur. Bujur kada. Makanya pakai yang ini. Ini kada pakai yang ini kada batal. Coba dang hari lagi bakamih gitu. Bakamih tadi masuk nang pertama al kharij min ahadi asabilain, keluarnya benda cair dari kemaluan depan. Bujur ya dari sisinya kada batal, tapi bakamihnya membatal. Nah itulah fikih. Pahami yang empat itu. Keluarnya benda cair, benda padat atau gas dari salah satu dua lubang, dubur atau kubul, kecuali mani. Yang kedua hilangnya akal, baik karena guring, pingsan, mabuk dan semacamnya, kecuali guring nang duduk kokoh dari awal dan akhir. Yang ketiga berjumpanya dua kulit lakian dan binian yang sudah dewasa dan tidak ada hubungan mahram antar keduanya. Kulit lawan kulit, batas sengaja tidak sengaja. Yang terakhir memegang kemaluan manusia depan atau lingkaran dubur belakang, punya sendiri atau punya orang lain, dengan bagian telapak tangan dalam. Nah yang keempat ini tadi memegang kemaluan, ini bisa dipakai ketika kita ragu-ragu. Pian sudah berwudu, sembahyang maghrib setelah itu, terus santai dudukan lawan kawanan, ngobrol di jembatan duhat, mengopi, berokok, melempok lah.
Kadada bang ngempok. Masuk adzan Isya. Aku tadi batal kada yuk jar. Rasa tak kantut tam. Kada. Mantut kada ya aku jar. Nah batal kada. Daripada mau japayakan. Buka tapi sedikit. Masukkan tangan. Set japai. Batal pasti. Baudu basah. Seandainya dipaksakan sah-sah aja. Karenanya yakin sudah berwudu tapi ragu batal atau kada, ambil yang yakin jauh lama. Cuma kalau memang itu akan mengganggu konsentrasi saat sembahyang, kalau usah repot-repot, lakian simpel. Calok sedikit, japai, batallah dia, berwudu bahasa. Kada habis ya banyu di masjid tuh. Nah gitu. Itu terpakai. Ketika pian ragu-ragu supaya pian kada bimbang, supaya khusyuk sembahyang mikirkan, namun dipaksakan. Wah aku ada batal, lalu sembahyang. Batal kada yo aja tadi. Batal kada yo. Rakaat pertama kayak itu, rakaat kedua batal kada yo. Batal kada yo. Lalu kada khusyuk, baik bacalok aja sebelum sembahyang. Lakian gitu. Membinian bacalok itu tawakan orang. Insya Allah di perjumpaan berikutnya kita membahas lebih rinci nang di luar kitab masalah tentang siapa aja mahram kita, siapa aja nang bukan mahram. Kenapa jadi membahas itu? Berkaitan dengan yang membatalkan wudu ketiga. Karena ada yang betakun, acil ulun mun bersalaman ulun batal kada wudu. Karena pulang ada yang betakun, ulun bipai babini nang ulun kawin ini janda, inya ba anak tadi hulu. Nah, anak tiri ulun baudu menjapai anak tiri ulun, kayak apa hukumnya? Karena ada pembahasan nang kayak itu. Ada juga kena nang batakun. Ding sanak nini batal kada wudu ulun bersalaman. Bagaimana mengetahui rinci-rinci tersebut? Kita kupas insyaallah di perjumpaan berikutnya, bawa buku catatan supaya lebih mengerti. Wallahu a'lam. Mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.